Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kita akan menjelaskan tentang materi kertas kerja. Rumusan masalah pada materi kertas kerja terdapat 7. Yang pertama, pendahuluan, kedua dokumentasi, 3 ringkasan kertas kerja, 4 kertas kerja proforma, 5 kertas kerja elektronik, 6 penyimpanan kertas kerja, dan terakhir 7 kepemilikan kertas kerja. Materi pertama adalah tentang pendahuluan. Maka kita terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan kertas kerja. Kertas kerja adalah dokumen yang berisi catatan informasi yang diperoleh dan analisis yang dilakukan selama proses audit dari awal penugasan sampai akhir penugasan. Kertas kerja ini berisi dokumentasi dan langkah-langkah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, rencana audit. Ini juga termasuk dalam program audit. Kedua, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol dalam internal. Ketiga, prosedur audit yang dilakukan seperti informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai. Keempat, penelaahan kertas kerja oleh penyedia. Kelima, laporan audit. 6. Tindakan lanjut dari tindakan perbaikan. Kemudian kita beralih pada fungsi kertas kerja, guna sebagai pendukung laporan audit. Kedua, untuk menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab. Ketiga, untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi temuan-temuan audit. Keempat, untuk mendukung pembahasan dengan karyawan operasi. Kelima, untuk menjadi dasar penyediaan dalam penelaahan kemajuan dan penyelesaian audit. Keenam, untuk mendukung dan bukti untuk masalah-masalah yang melibatkan kecurangan, tuntutan hukum, dan klaim asuransi. Ketujuh, untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal dan evaluasi pekerjaan audit internal, dan kemudian menggunakannya dalam penilaian mereka sendiri dalam sistem kontrol internal organisasi. Kedelapan, untuk menjadi latar belakang dan data referensi untuk penelaahan selanjutnya. Ke-9, untuk membantu mengevaluasi penelaahan rekan sejawat. Dan terakhir, untuk menjadi bagian dokumentasi. Dalam penyusunan kertas kerja, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama tentang pendokumentasian. Ini juga termasuk dalam penyusunan kertas kerja. Kedua, ringkasan termasuk catatan temuan audit. Ketiga, ringkasan indeks dan referensi silang. Keempat, kertas kerja proforma. 5, penelaahan kertas kerja yang ideal. Keenam, penulisan kertas kerja sejalan dengan kemajuan audit. Dan terakhir, tentang penyimpanan kertas kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi dan ringkasan kertas kerja. Baik, yang pertama, 1. Dokumentasi. Kertas kerja pemeriksaan audit internal pada suatu perusahaan. Kertas kerja yang diharuskan adalah mengikuti bentuk dan susunan yang konsisten, tidak hanya dalam setiap penugasan audit, tetapi juga pada departemen audit internal. Kepala bagian audit diwajibkan menerapkan kebijakan mengenai jenis-jenis kertas kerja audit yang harus disimpan, sistem penempatan yang akan digunakan, sistem pemberian indeks yang akan diikuti, dan lain-lain.
Pada suatu kertas kerja dokumentasi mencakup 1. Perencanaan dokumen dan program audit. Yang kedua, kuesioner induk, bagan alir, daftar pemeriksaan dan hasil evakuasi kontrol. Dan yang ketiga, catatan wawancara. Keempat, bagan organisasi, pernyataan kebijakan dan prosedur serta deskripsi kerja. Kelima, salinan kontrak dan perjanjian penting. Keenam, surat konfirmasi dan representasi. 7. Foto, diagram, tampilan grafis lainnya. 8. Uji dan analisis transaksi. 9. Hasil prosedur penelaahan analitis. 10. Laporan audit dan jawaban manajemen. Dan yang 11, korespondensi audit yang relevan. Kedua, yaitu ringkasan kertas kerja. Kertas kerja pemeriksaan audit internal suatu perusahaan. Ringkasan kerja membantu menempatkan temuan dalam perspektif yang sama atau yang wajar. Ringkasan memfokuskan pada hal yang penting dan relevan, serta membantu menempatkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan secara tepat. Auditor yang secara periodik meringkas temuan tersebut dan memegang kendali atas penguasaan audit tersebut. Ringkasan juga bermanfaat dalam menghubungkan kelompok-kelompok kertas kerja yang terkait dengan satu hal tertentu. Ringkasan dapat memberikan alur yang berurutan dengan logis untuk berbagai kertas kerja yang saling terkait dan dapat memfasilitasi penelaahan atas bagian-bagian penugasan tertentu. Dan selanjutnya yaitu berikut beberapa bentuk ringkasan yang dapat memberi manfaat. Yang pertama, ringkasan segmen audit. Setiap segmen audit diringkas dalam bentuk narasi untuk menunjukkan subjek audit, tujuan dan lingkup audit, temuan kesimpulan, rekomendasi auditor, serta tindakan perbaikan yang dilakukan klien. Yang kedua, ringkasan statistik adalah data yang tersebar pada skedul pengujian bisa diringkas sehingga mudah dibaca, dipahami, dan ditangani. Ketiga, ringkasan rapat mencakup pembahasan dengan klien, pengamatan, kesepakatan, dan saran yang semuanya diringkas dengan lengkap dan dengan segera. Tanggal dan jam pembahasan bisa bernilai suatu saat terjadi perselisihan. Yang keempat, ringkasan program audit. Komentar dibuat setelah auditor menyelesaikan audit. Komentar yang dibuat sesuai dalam program audit mengenai temuan audit. Komentar dengan ringkas yang menyatakan kesimpulan aktivitas audit. Dan yang kelima, ringkasan temuan merupakan yang paling penting yang memerlukan dokumen pendukung paling banyak karena paling sering dibahas. Ringkasan berisi fakta-fakta yang relevan dan signifikan tentang temuan auditor. Sekian penjelasan dari saya tentang dokumentasi dan ringkasan kertas kerja. Kertas kerja proforma adalah aturan kertas kerja yang mengandung informasi standar yang mengingatkan auditor akan hal-hal penting yang akan dicakup dalam audit. Setiap organisasi audit yang menggunakan kertas kerja proforma harus membuat format yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Format tersebut haruslah membantu dan tidak membatasi. Format untuk kertas kerja audit. Format untuk audit program yang terdiri dari bagian pertama berisi tujuan audit, bagian kedua berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan audit, berisi 3 hal komentar naratif. Pertama, tujuan kerja, kedua, pekerjaan yang telah dilakukan, ketiga, kesimpulan yang dibuat auditor. Lembar proforma terpisah digunakan untuk wawancara. Judul setiap lembar berisi mengenai informasi orang-orang yang diwawancarai seperti nama, jabatan, dan fungsi. Juga berisi lokasi, tanggal, serta waktu mulai dan berakhirnya wawancara. Kertas kerja elektronik. Kertas kerja elektronik atau electronic working paper adalah kertas kerja yang dihasilkan sistem memungkinkan kapasitas yang lebih besar untuk menelaah dan mengubah rancangan sistem dan mengubah rancangan pengembangan yang lebih cepat saat digunakan dengan perangkat teknik audit berbantuan komputer, rekayasa sistem berbantuan komputer, dan membuat pendokumentasian menjadi lebih rasional. Dapat berupa pita kaset, cakram, disket, film, atau media lainnya. Saat ini berkembang teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit techniques
dan rekayasa sistem berbantuan komputer atau Computer Aided System Engineering, sehingga membuat dokumentasi audit menjadi lebih rasional. Selain itu, sekarang berkembang perangkat lunak software working papers. Pertama, pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik pribadi auditor maupun klien. Penyimpanan kertas kerja harus dilakukan dengan teratur sehingga seandainya sewaktu-waktu diperlukan dapat disediakan dengan cepat. Nah, oleh karena itu, kertas kerja harus disimpan dalam arsip permanen ataupun arsip kini. Arsip permanen berisi informasi, yaitu yang pertama, salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien. Yang kedua, salinan surat perjanjian penting yang berlaku jangka panjang. Yang ketiga, salinan notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan komite-komite yang dibentuk klien seperti komite audit. Yang keempat, bagan organisasi. Yang kelima, pedoman akun dan prosedur pengendalian intern. Yang keenam, tata letak pabrik, proses produksi, dan produk pokok perusahaan. Yang ketujuh, termin saham dan obligasi yang dikeluarkan. Yang kedelapan, skedul amortisasi, utang jangka panjang, dan depresiasi aktiva tetap. Pembentukan arsip permanen berguna, yaitu yang pertama, mengingatkan audit mengenal informasi yang akan datang. Yang kedua, memberikan ringkasan informasi pada staf audit yang baru pertama kali melakukan audit atas klien tersebut. Yang ketiga, menghindari pembuatan kertas kerja yang sama pada audit tahun berikutnya. Pemilikan kertas kerja. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai kepemilikan kertas kerja sesuai kode etik. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau diketahui melalui kegiatan audit yang dilakukannya. Dalam praktek yang sehat di lingkungan profesi audit, walaupun kertas kerja adalah milik institusi auditor, penggunaannya untuk pihak luar harus mendapatkan izin dari klien atau auditi yang bersangkutan. Dan terkait dengan hal ini, Kode Etik Pejabat Pengawas pada Peraturan Perundang-undangan Menteri Dalam Negeri Nomor 28/2007, pejabat pengawas pemerintah wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi, serta hanya mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa kriteria atau hal-hal yang berkait mengenai kepemilikan kertas kerja audit. Kertas kerja pemeriksaan adalah milik auditor. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terkait pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi klien, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien. Bila ada pihak lain yang meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Sebaliknya, hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, minimal 5 tahun. Jadi, kertas kerja itu tidak boleh asal-asalan dipinjamkan, harus menggunakan catatan yang tertulis yang diberikan kepada klien dan harus diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan.